Demikian Nabi berpesan kepada seluruh umatnya yang setidaknya setiap pekan di hari Jumat diingatkan dalam ibadah formal saat menunaikan khutbah Jumat, dan itu menjadi bagian dari apa yang dipesankan oleh khatib setiap menunaikan khutbahnya dengan menyampaikan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei semua orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Alladzina itu isim mausul, konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang jadi subjek. Bentuknya umum untuk semua tanpa batas. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah menggunakan alladzina, artinya Allah memanggil tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tinggalnya dimanapun, karena pakai ya. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua jarak, yang dekat, menengah, ataupun jauh. Mau dari Depok, dari Kalimantan, dari Sumatera, baik yang menginap di masjid ini sebelum kajian, atau juga yang datang kemudian hadir bersamaan pagi ini, sepanjang merasa beriman, semua termasuk dalam ayat ini. Setelahnya ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya itu di gramatikal bahasa Arab disebut munada, itu untuk menguatkan pesan. Haknya tanbih, untuk mengingatkan. Jadi saking pentingnya informasi yang akan diutarakan di ayat ini, Allah sampai menekankan informasi itu dan mengingatkan supaya tidak lupa. Sebab kalau sudah lupa kan suka nggak inget ya. Nah, makanya ditekankan, dan pengingat ini sepekan sekali minimal sadar untuk mengevaluasi sepekan ke belakang dalam berkegiatan. Jangan-jangan ada satu bagian dalam kehidupan itu yang luput dari keimanan. Karena setiap insan kalau sudah beriman diingatkan oleh Allah standarnya, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah menyatakan beriman, standarnya ittaqullah. Maka butuh pembuktian dengan iman itu supaya terlihat bahwa dia beriman. Nah, pembuktian iman itu wujudnya takwa. Jadi kalau kita ingin dikenali sebagai tanda insan beriman, mesti ada bagian takwa yang tampak. Karena takwa itu pembuktian iman. Wujud takwa itu wujudnya beragam. Ada yang terkait dengan Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Kan kita mengatakan beriman kepada Allah, tandanya apa? Maka Allah tunjukkan dan turunkan bentuk takwa sebagai pembuktian hamba ini beriman kepada Allah. Wujudnya ibadah namanya. Karena itu kenapa diminta sholat misalnya? Nah, sholat itu tanda kepatuhan, tanda keimanan. Karena itu Nabi mengatakan perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu terlihat pada sholatnya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Karena itulah sholat pun disebut dalam Quran dengan kata iman. Sekali di Quran disebutkan sholat dengan nama iman. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143, ketika sampai ke menjelang ujung ayatnya Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di situ salat disebut dengan iman. Karena itulah pembuktian takwa pertama, kalimat takwa dan derivasinya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Pemiliknya disebut dengan taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin atau muttaqun. Nah, ketika menyebutkan pemilik takwa dalam bentuk jamak itu, maka ciri khas pertamanya pembuktian iman lewat salat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Ayat 3 pakai alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaib lalu wa yuqimunas shalah. Nah, ini
dievaluasi. Jangan-jangan selama sepekan ke belakang ada sholat yang belum tertunaikan dengan baik, apalagi mengaku beriman tapi tidak sholat. Maka dipertanyakan keimanannya nanti. Katanya beriman, pembuktiannya mana? Nah, ini konsep dasar, ya, konsep dasar. Kalau sudah mengaku beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, mesti ada pembuktian. Maka pembuktian pertama, menjaga kepatuhan dan pengabdiannya kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah. Ini bentuk syahadat yang pertama dalam hal perwujudannya. Jadi ketika Anda beriman, saya beriman, kita beriman, kan mengatakan kalimat iman pembuka itu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kata Allah di situ itu punya dua makna. Satu bermakna uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya pada Allah saja dan menafikan yang lain. Makanya la pertamanya itu menunjuk pada nafi, illanya isbat. Paham? Tidak. Nafi meniadakan sama sekali, isbat menetapkan satu yang itu. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla la ilaha, menafikan semua. Illa menetapkan, ya, selain yang dinafikan itu tetapkan ini saja. Illallah, hanya Allah. Jadi kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, artinya komitmen menetapkan Allah saja sebagai Tuhan dan menepikan atau menafikan yang lain. Yang kedua, kata Allah itu bermakna al-ma'budul haq, yang disembah itu saja. Jadi kalau sudah meyakini Allah Tuhan, beriman tanpa ragu, pembuktiannya apa? Maka ma'budul haq, kita sebagai hamba, abid, sembah. Buktikan itu. Nah, lewat apa itu? Itulah yang dimaksud dengan perintah salat. Ada di mana urutan ini ditemukan? Tafsir syahadat bersambung dengan ketuhanan, bersambung ibadah ke salat. Itu ada di Quran surah 20 Thaha di ayat ke-14. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana, itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri, itu salatnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kita menunaikan salat itu pembuktian iman. Nah, kata umumnya untuk membuktikan itu disebut dengan takwa namanya. Karena itulah kalau kita mendengar tiap Jumat, misalnya khususnya yang laki-laki saat Jumatan, perwakilan dari keluarga datang, diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, disentuh imannya, ya, dan bentuknya jama'. Makanya saat datang Jumat jangan mewakili diri sendiri saja, itu sebagai perwakilan keluarga. Jadi ketika dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bukan hanya ingat diri. Mungkin andanya iya sholat, andanya ke masjid, lihat istri bagaimana. Bukan istri orang, istri Anda. Hah? Ya, halo? Ya kan? Lihat anak bagaimana. Lihat yang di rumah seperti apa. Kan semua pengen ke surga gitu kan? Semua ingin mendapatkan rahmat Allah, semua ingin diberikan solusi. Maka jaga hubungan baik dengan Allah.